Nonton Bapak yang Bapak pernah lihat pas ledakan. Kalau udah selesai ledakan, memang warga pada mencari barang. Oh, betul. Jadi Itu warga ngambil serpihannya itu. Oh, serpihan. Serpihannya itu dijual. Oh, itu. Jadi setelah kejadian mereka Ya. berebut gitu ya. Cuman itu juga dihimbau dulu. Oh, dihimbau Harus dulu. tahu Kasih tahu dulu karena ini keamanan. Ya. Kalau selama ini aman ya Pak ya. Aman. Ah. Emang jaraknya ketika misalkan serpin itu durasi berapa menit? Ketika udah ledak baru warga ngambil. Tanah kan panas, Pak. Masih kalau sudah ada ledakan itu tidak berapa jam. Ah. Tapi Tanah panas. tapi kalau yang tadi itu jaraknya ada 1 jam Pak? Apa nggak ada Pak? Kalau yang nurut sama himbauan itu sesuai. Ada juga warga yang nakal. Oh, kemungkinan ini yang nggak sesuai himbauannya Pak ya. Setahu saya Biasanya durasinya berapa jam? Ketika beres ledak baru boleh diambil itu biasanya? ya 3 sampai 4 jam lah. 4 Oke. jam. Mungkin ini mungkin di bawah 4 jam ya. Ya, Tapi memang diperbolehkan, Pak. Sama petugas ya ketika. kalau yang sudah saya ngikuti ya, ya pasti dibolehkan gitu. Kalau dulu Bapak dapat apa Pak? Sempat ngambil serpihannya. Oh, ada kuningan, Ah. ada besi, terus ada ya semacam yang aja lah, Aluminium gitu. Oke. berkas serpihan aja. Oke, Itu siap. emang untuk nilainya lumayan juga, Pak. Nilai Jual. ininya ketika. Lumayan, Pak. Oh, lumayan. Dijual lagi ya Pak ya? Saya dengar gitu. Jadi sekali ledakan satu lubang itu 1 kintal 6. 1 kintal 60. Oh, berat juga ya. Oh, Lubang. satu lubang. Itu biasanya emang banyak lubang, Pak? Ya banyak kan dia kan digali dulu. Kali nata amunisi. Amunisinya ya. Kedalamannya biasanya berapa sih, Pak? Kalau sepengetahuan Bapak mungkin Kurang lebih 3 sampai 4. Oh, 4 meter. Waspadai masyarakat yang kedua. Waspadai pecahan mesin nyembur. Tahan masyarakat, waspadai. Kasih jeda untuk masyarakat, kasih jeda. Waspadai pada kebut-kebutan. Sejumlah orang dilaporkan kehilangan nyawa dalam tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak atau peluru kedaluarsa di Garut Selatan pada Senin tanggal 12 Mei tahun 2025. Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, saat ini sejumlah korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek. Hal tersebut juga dikatakan oleh Dedi Duha selaku keluarga dari salah satu korban. Ia menyebut saat ini saudaranya sudah berada di RSUD. Ia menuturkan belum mengetahui pasti kronologi kejadian ledakan tersebut. Saat ini sejumlah keluarga korban terfokus di RSUD Pamengpek. Dari sepengetahuan Dedi, korban berjumlah 13 orang. Mereka saat ini sudah berada di rumah sakit. Tragedi ledakan tersebut juga jadi pembahasan intens di berbagai grup WhatsApp warga di wilayah Garut Selatan. Dari informasi yang dibagikan warga, peristiwa tersebut terjadi saat pemusnahan peluru kedaluarsa. Insiden itu terjadi saat sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa material seperti bekas selongsong peluru dan kuningan yang dianggap bernilai jual.
Mereka kemudian menjadi korban lantaran tidak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk
penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang.